So, semula. Mas diam Sam. Mulai nih, sejalan nih nanti kita potong. Buat pakai tangki. Jalan satu. Coba lihat dulu kak. Coba kasih berhenti lihat dulu. Kamera senyala ini. Berarti sudah. Ulang, ulang, ulang. Nanti berpotong. Nah, sudah. Pakai pangkul Pak, muka itu dapat setengah saya. Ini. Selamat malam ya. Selamat malam Ibu dosen. Selamat malam teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi uji reliabilitas. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Ametukan. Yang pertama, A. Apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi dan stabilitas hasil dari suatu instrumen, hasil penelitian. Tujuannya untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang sama pada kondisi yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Metode yang umum digunakan untuk pengujian reliabilitas adalah metode Alpha-Kronberg atau biasa ditulis A, yang merupakan koefisien menunjukkan seberapa baiknya butir dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu sama lain. Jika nilai alfa Kronberg lebih besar 0,6 disebut reliabel. Yang berikut B, tahapan uji reliabilitas. Dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, menentukan nilai varian total. Varian total kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dipangkatkan 2 per N bagi N. Yang kedua, menentukan varian setiap butir pertanyaan. Varian kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dipangkatkan 2 per N dibagi N. Yang ketiga, tentukan nilai alfa Kronberg R sama dengan dalam kurung K per K kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang sigma varian I pangkat kuadrat. Ulang ya. 3. Tentukan nilai alfa Kronberg R sama dengan dalam kurung K per K kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang sigma varian I kuadrat per varian total kuadrat. Yang berikut keterangan. R sama dengan nilai reliabilitas instrumen. K sama dengan banyaknya butiran pertanyaan. Varian I sama dengan varian tiap butir pertanyaan. Varian T sama dengan varian total. N sama dengan banyaknya item pertanyaan. Yang berikut contoh uji reliabilitas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andreas Claro. Langkah pertama, di sini terdapat tabel uji reliabilitas. Nah, kolom pertama itu nomor responden. Nomor responden ini terdiri dari 5, yaitu 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Untuk P1, P2, P3, dan P4 sampai P5 ini adalah butiran pertanyaannya. Kemudian untuk kolom jumlah ini adalah jumlah dari setiap
butir pertanyaan ini. Misalnya dari baris satu itu eh, total dari pertanyaan satu sampai pertanyaan 5 itu adalah 30. Kemudian baris kedua itu total dari pertanyaan satu sampai pertanyaan 5 itu 25. Kemudian baris ketiga itu total eh, pertanyaan satu sampai pertanyaan 5 itu 20. Kemudian untuk baris keempat total pertanyaan dari pertanyaan satu sampai pertanyaan 5 itu 15. Kemudian untuk baris kelima total pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 itu 35. Kemudian untuk kolom kuadrat jumlah total ini adalah hmm, kuadrat dari jumlah yang ini teman-teman. Jadi kuadrat dari 30 itu 900, kemudian kuadrat dari 25 itu 625, kemudian kuadrat dari 20 itu 400, kemudian kuadrat dari 15 itu 225, kemudian kuadrat dari 35 itu adalah 1225. Nah, kemudian untuk dibahas ini adalah baris dari sigma X. Nah, untuk menentukan sigma X ini adalah eh, jumlah dari eh, total untuk pertanyaan di kolom satu. Jadi untuk jumlah dari pertanyaan kolom satu punya ini adalah 26. Kemudian total pertanyaan dari kolom 2 punya ini di pertanyaan 2 ini adalah 29. Kemudian total pertanyaan nomor 3 ini adalah 31. Kemudian total pertanyaan nomor 4 ini adalah 22 dan total pertanyaan untuk pertanyaan 5 ini adalah 27. Nah, untuk 125 ini adalah jumlah dari eh, sigma X-nya ini. Jadi 26 tambah 29 tambah 31 tambah 22 tambah 27 itu hasilnya ini 125. Kemudian untuk eh, 3375 ini adalah hasil kuadrat dari 125. Jadi hasil kuadrat dari 125 itu adalah 3375. Nah, untuk baris sigma X kuadratnya itu adalah kuadrat dari misalnya di sini ada 676 ini adalah hasil kuadrat dari 26. Kemudian 841 ini adalah hasil kuadrat dari 29. Kemudian 961 ini adalah hasil kuadrat dari 31. Kemudian 484 ini adalah hasil kuadrat dari 22. Kemudian 189 ini adalah hasil kuadrat dari 227. Nah, untuk 3165 ini adalah jumlah total dari eh, sigma X kuadratnya ini. Jadi 3160 ini adalah jumlah dari 676 tambah 841 tambah 961 tambah 484 tambah 189 itu totalnya itu 3160. Nah, langkah kedua ini yang pertama ini kita menentukan varian setiap butir pertanyaan. Nah, jadi tadi di tabel ini terdapat 5 butir pertanyaan, yaitu pertanyaan satu, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5. Nah, jadi sekarang ini kita akan menghitung dari 5 butir pertanyaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, di sini kita menggunakan eh, rumus varians I kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dipangkatkan 2 per N dibagi N. Nah, jadi untuk eh, pertanyaan satu itu sigma X kuadratnya itu adalah 676 dikurang 26 dipangkatkan 2 per 5. 5 ini adalah jumlah respondennya. Kemudian dibagi dengan jumlah responden lagi yaitu 5 ini. Nah, di sini 676 kurang 26 dipangkatkan 2 per 5 itu hasilnya 540,8. Kemudian dibagi dengan 5 lagi jadi hasilnya 108,16. Itu untuk pertanyaan satu. Kemudian untuk pertanyaan 2 kita menggunakan rumus yang sama ini. Langsung saja di sini sigma X kuadrat dari pertanyaan 2 itu adalah 841 dikurang dengan 29 dipangkatkan 2 per 5 itu dibagi 5 itu hasilnya 672,8.
Nah, 672,8 ini kita bagi dengan 5 lagi. Jadi hasilnya menjadi 134,6. Nah, untuk pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5 ini kita menggunakan rumusnya sama. Jadi di sini kami sudah mencantumkan hasilnya. Untuk pertanyaan 3 itu hasilnya 153,76. Untuk pertanyaan 4 itu adalah 77,4. Untuk pertanyaan 5-nya itu adalah 8,64. Nah, sesudah kita mendapat nilai setiap pertanyaan, kelima pertanyaan di atas, kemudian di sini kita akan menjumlahkan untuk mendapatkan varian setiap butir pertanyaan. Jadi untuk rumus totalnya itu adalah sigma varian kuadrat sama dengan pertanyaan 1 tambah pertanyaan 2 tambah pertanyaan 3 tambah pertanyaan 4 tambah pertanyaan 5. Jadi total dari 5 pertanyaan tersebut adalah 482,6. Nah, jadi ini total varian dari kelima varian tersebut, kelima pertanyaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga di sini kita menentukan nilai varian total. Nah, di sini untuk rumusnya varian total kuadrat sama dengan sigma x kuadrat kurang sigma x dipangkatkan 2 per n dibagi n. Nah, jadi untuk sigma x kuadrat ini itu adalah 83.375 dikurang 125 dipangkatkan 2 per 5. Kemudian dibagi 5 lagi, jadi hasilnya sama dengan 608,325. Nah, ini untuk varian totalnya. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah menentukan nilai alpha Cronbach-nya. Nah, di sini kita menggunakan rumus R sama dengan dalam kurung K per K kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang sigma varian I kuadrat per varian total kuadrat. Nah, jadi K ini adalah jumlah dari nomor respondennya itu. Tadi itu jumlahnya itu ada 5. Jadi di sini langsung saja kita masukkan 5 per 5 kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang 482,6 ini adalah hasil dari varian jumlah total varian setiap butir percayaan tadi, teman-teman. Nah, di sini langsung kita masukkan sini total dari varian setiap butir pertanyaan itu adalah 482,6 dibagi dengan hasil dari varian total tersebut yang di atas ini, yaitu 608,325. Nah, untuk 5 per 5 kurang 1 ini hasilnya adalah 1,25 dikali dengan 0,207 ini didapat dari varian setiap butir pertanyaan dibagi dengan varian total ini. Itu hasilnya 0,207. Kemudian kita kalikan mendapatkan hasil 0,25875. Nah, jadi nilai alpha Cronbach di atas ini lebih kecil dari 0,6 sehingga dikatakan tidak reliabel. Nah, jadi sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami minta maaf jika ada penjelasan kami yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman jika sempat menonton video kami ini. Selamat malam untuk kita semua.